Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rafiq Ajis dengan NIM 211095101. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah perencanaan dan perancangan isolator pasang luar yang dibuat oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu tentang bab satunya mengenai latar belakang pemasangan isolator pasang luar, di mana isolator pasang luar ini sangat berfungsi untuk keberlangsungan sistem tenaga listrik, terutamanya pada jaringan distribusi dan transmisi. Untuk komponen ini sangat berfungsi untuk menahan konduktor yang tegangannya sangat tinggi, di mana tegangan nantinya itu akan terisolasi dari tanah atau struktur penopangnya. Kinerja isolator ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, misalnya seperti udara, kelembapan, fluktuasi suhu, dan kondisi iklim ekstrim seperti petir atau badai, yang dapat secara signifikan menurunkan efektivitas dari isolator itu. Oleh karena itu, perencanaan dan perancangan isolator pasang luar tidak bisa dianggap remeh. Proses ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dengan mempertimbangkan sebagai faktor. Dengan demikian, latar belakang dari perencanaan dan perancangan isolator pasang luar berakar pada kebutuhan untuk memastikan keandalan, keamanan, dan efisiensi sistem tenaga listrik dalam menghadapi tantangan lingkungan yang beragam. Selanjutnya, tujuan dari makalah ini ialah untuk memastikan isolator dapat berfungsi dengan baik dalam kondisi operasional dan lingkungan yang spesifik. Yang kedua, untuk mencegah terjadinya kegagalan isolator yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem tenaga listrik. Untuk manfaatnya, isolator yang dirancang ini dengan baik dapat mengurangi risiko gangguan pada sistem tenaga listrik, sehingga meningkatkan keandalan pasokan listrik. Yang kedua, isolator yang tahan lama dan sesuai dengan kondisi lingkungan membutuhkan lebih sedikit pemeliharaan, sehingga mengurangi biaya operasionalnya. Next, selanjutnya untuk bab 2 yaitu rencana pemilihan isolator. Untuk rencana pemilihan isolator pasang luar itu pada saluran udara SUTT dan saluran udara SUTET, isolator ini sangat berperan dalam mengisolasi kawat fasa dan menara transmisi. Umumnya, isolator itu dibuat dari porselen atau kaca yang berfungsi sebagai penghalang tegangan listrik antara kawat penghantar dan tiang penyangga. Jadi biasanya pada sistem SUTT, isolator yang digunakan itu ialah piring yang dapat berfungsi sebagai isolator pemegang ataupun isolator gantung. Kemudian nanti jumlah piringan itu disesuaikan dengan tegangan tinggi sistem untuk memastikan kinerja isolasi yang optimal. Untuk nilai isolasi, rencana dari isolasinya yaitu umumnya itu memiliki nilai sekitar 3 sampai 3,3 kali tegangan sistem, di mana tujuannya ialah untuk mampu menahan lonjakan tegangan akibat sambaran petir dalam waktu 1,2 mikrodetik. Untuk jenis isolator biasanya ada 4: isolator piringan, long root, pin isolator, dan post isolator, di mana jenis-jenisnya ini ada ketentuan dari tempat ia di mana ditempatkan. Selanjutnya untuk menurut bahannya ada keramik, gelas, atau kaca. Bahannya ini kita sesuaikan dengan tempat yang mana ia diperlukan. Seperti keramik, tunggulnya tidak pecah. Jadi pada umumnya isolator menggunakan bahan ini. Kemudian ada kaca. Nah, kelemahannya itu mudah pecah, namun harganya murah. Beda dengan keramik yang harganya lebih mahal. Kemudian menurut pemasangannya, ada pemasangan E-string, V-string, horizontal string, ada single string, ada double string, ada quadruple. Jadi kita tentukan dengan eh, tempat kita ingin memasang isolator tersebut. Next, spesifikasi isolatornya.
Next, untuk spesifikasi isolatornya, yaitu harus mencakup yang pertama ada standar mutu sesuai dengan IEC, kemudian ada tipe jenis isolator yang digunakan, model sambungan, panjang cleavage atau alur, berat mekanik, panjang antar sambungan, berat satuan, diameter, tegangan lompatan api frekuensi rendah, dan tegangan lompatan impuls. Jadi harus kita sesuaikan dengan rencana yang akan kita buat isolatornya. Karakteristik karakteristik dari listrik isolator, biasanya isolator ini tersusun dari bahan dielektrik dan dapat diapit oleh logam berfungsi sebagai kapasitor. Kemudian ada karakteristik mekanik isolator yang memiliki ketahanan mekanik yang cukup untuk menopang beban tarik dari kawat pengantar serta berat isolator itu sendiri. Ada tension clamp, alat yang digunakan untuk menjepit menahan ujung kawat. Ada suspension clamp, sambungan, perentang atau spacer, peredam atau damper, kemudian batang pelindung. Untuk rencana kawat pertahanannya itu di mana kawat tanah ini fungsinya sebagai pelindung kawat fasa dari sambaran petir. Kawat ini nanti dipasang pada kawat fasa dengan sudut pelindung sekecil mungkin. Jadi kawat pertahanannya kita sesuaikan dengan isolator yang akan kita pasang. Next, untuk perencangan isolator pasang luarnya. Jadi ketika kita ingin merancang isolator pasang luar itu, terlebih dahulu kita simulasikan beban dan tegangannya. Biasanya menggunakan perangkat lunak rekayasa, misalnya ANSYS atau SolidWorks, untuk menganalisis sistem distribusi tegangan, gaya angin, dan deformasi mekanik. Kemudian diuji pengujian dan validasi desainnya dengan menguji tegangan tembus, tegangan kilat, siklus suhu, ketahanan terhadap polusi buatan. Kemudian kita evaluasi ekonomis dan keandalannya dengan membandingkan antara jenis isolator dari segi biaya awal, umur pakai, dan biaya perawatannya. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa perencanaan isolator pasang luar ini memiliki peran penting dalam sistem transmisi tegangan listrik, di mana isolator ini fungsinya sebagai penyekat antara bagian yang bertegangan dan tidak bertegangan, serta melindungi sistem dari gangguan seperti lonjakan tegangan akibat sambaran petir dan polusi lingkungan. Untuk rekomendasinya, pilihlah isolator sesuai dengan tegangan sistem dan kondisi lingkungan. Gunakan material yang tahan terhadap polusi dan cuaca ekstrim. Kemudian optimasi desainnya. Desain sirip dan tudung isolator untuk meningkatkan isolasi. Pastikan jarak rambat permukaan mencukupi untuk mencegah loncatan listrik. Pengujiannya, lakukan uji tinggi polusi mekanik secara berkala. Terapkan pemeliharaan rutin untuk mencegah gangguan akibat kerusakan isolator. Kemudian sistem proteksi ditambahkan. Kemudian patuh terhadap standar IEC, baik IEC 60815 ataupun IEC 60383 serta SNI dalam perancangannya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.